Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberi kita kekuatan, kesehatan, dan juga damai sejahtera serta sukacita. Amsal 23 ayat 32. Firman Tuhan ini hebat sekali. Dikatakan tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ayat ini mungkin aneh kalau hanya dibaca satu ayat. Tapi kalau kita baca di ayat 31, itu berbicara bagaimana firman Allah melarang kita untuk mabuk dengan anggur. Ini penting. Dan ini menjadi warning buat kita. Kalau kita menjadi mabuk, itu dikatakan di ayat 32 ini. Itu kemudian memagut seperti ular. Artinya sudah mulai aneh-aneh kehidupan kita. Tidak ada tujuannya. Lihat kalau ular memagut itu selalu dia. Ya kadang-kadang gak ada tujuannya. Hidup kita kalau mabuk tidak ada tujuannya. Hidupnya hancur. Kemudian dikatakan dan menyemburkan bisa seperti beludak. Orang yang mabuk kadang-kadang menjadi ribut, berantem. Bahkan juga kalau dengan istrinya menjadi kasar. Istrinya dimaki-maki dan segala macam. Ya, saya baru melihat tadi dalam visitasi saya dan melihat seorang anak muda sedang menghabiskan tuak satu botol aqua yang 1,5 liter. Masih muda, tapi mulai mabuk-mabukan. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Alkitab larang benar untuk kita tidak boleh mabuk oleh anggur, oleh minuman-minuman yang ada di seluruh daerah atau minuman apapun yang memabukkan. Kenapa? Kalau kita melihat di Alkitab, orang yang mabuk, waktu Nuh mabuk oleh anggur, Nuh menjadi telanjang. Tidak ada penguasaan dirinya lagi. Ya, waktu Lot mabuk, karena 2 putrinya memberikan minuman keras. Maka maaf, Lot akhirnya tidur dengan 2 putrinya. Mereka melakukan dosa, bersetubuh, dan 2 anaknya menjadi hamil. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, orang mabuk ini gak ada gunanya. Dan banyak kasus orang mabuk, rumah tangganya hancur, usaha dan pekerjaannya hancur, bisnisnya hancur, dan banyak hal. Bahkan juga kerohaniannya hancur. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Alkitab ini hebat sekali. Selalu mengingatkan kita supaya tidak boleh mabuk dengan anggur. Dan kalau kita sudah mabuk, penulis Amsal memberikan ilustrasi seperti ular, ya, memagut seperti ular. Dan menyemburkan bisa seperti beludak. Jadi ini penting. Kalau ular beludak sudah memberikan bisa, mungkin yang kita kenal dengan ular kobra, maka ini berbahaya. Manusia yang tidak bisa cepat-cepat dibantu pasti akan meninggal. Demikian juga waktu kita atau anak-anak Tuhan mabuk-mabukan, ini yang berbahaya. Karena itu sahabat dalam Tuhan, kalau engkau mendengarkan firman ini, dan engkau masih terikat dengan minuman, segeralah bertobat, berubah dan stop. Kemudian mulai melakukan hal-hal yang baik. Mulai menjauhi perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang suka mabuk. Ini penting sekali, sehingga hidup kita akan berfaedah, hidup kita akan memberikan warna yang baik. Dan kita memiliki masa depan yang penuh harapan seperti yang ditulis oleh firman Tuhan. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, janganlah membiasakan dirimu minum-minum. Seringkali akan digoda oleh iblis, ya udah minumnya cuma sedikit. Tapi dari sedikit itu akan bertambah menjadi banyak, sehingga kita terperosok dan kita tidak bisa lagi keluar. Karena itu sahabat dalam Tuhan, sebelum kita terperosok, mari kita keluar. Mari kita berkata, saya stop dari semuanya.
dan saya mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi janganlah engkau mabuk dengan minuman keras apapun jenisnya, tetapi biarlah engkau penuh dengan Roh Kudus. Biarlah engkau penuh dengan firman. Biarlah engkau penuh dengan kuasa. Jadi waktu kita penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, hidup kita akan berbeda. Kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Sahabat-sahabat dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengiringi Tuhan dan jauh dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang melukai hati Tuhan. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan, tidak ada satu anak Tuhan yang terikat dengan minuman keras. Dan bila ada, detik ini biarlah banyak orang yang bertobat, meninggalkan kebiasaan buruk, dan mulai mencari wajah Tuhan. Mulai sungguh-sungguh beribadat pada Tuhan. Mulai sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.